ya udah gue ikutan Miss Indonesia. Jadi gue kayak tiap hari itu gue ke kaca, gue tuh kayak selalu ngomong kayak, Mita, you're beautiful, you're cantik banget kok, lo tenang aja. Oh, lu terjerumus. Pengen nyobain nyari pengalaman sih. Pengalaman kan, iya. Teman-teman. Karena istilahnya kita jangan jadi kayak tong kosong nyaring bunyinya juga, tau gak sih Wir? Maksudnya lu ngomong bisa, tapi kalau lu ngomong gak ada isi juga ngapain, bener gak sih? Banyak kan video-video viral, karena yang anak kecilnya aja tuh, dan itu kayak kayak gimana ya? Beban juga gak sih beban, sebenarnya? gue awalnya beban, tapi gue mikir kayak ya udahlah, gue do my best aja. Gue persiapan gue yang maksimal, dan gue juga istilahnya pengen buktiin dong ke orang tua gue. Misalnya gue bisa nih, lu udah kayak Welcome back to my YouTube channel guys. Kali ini gue kedatangan bintang tamu jauh dari sana lah. Dia seorang presenter, host, terus mengawali karir dari beauty pageant. Langsung aja kita panggilan Nita Sufiani. Halo Ci. halo. Namaste. Namaste. Namaste ya? Iya bener, namaste. Namaste. Dan pas juga lagi corona, kita nggak boleh ini ya. Iya. Nggak boleh cipika-cipiki dan lainnya juga. Social distancing. Ya, social Lumayan lah ya distancing. ini ya. Lumayan lah, nggak 2 meter tapi. Thank you sudah datang. Iya, thank you nyempetin juga. waktunya di konten gua. Ya, thank you Wira udah ngundang gue. Apa kabar Ci? Kabar baik. Udah lama kita nggak ketemu nih. Gimana nih kabarnya, kesibukan sekarang? Selama apalagi pandemi corona nih. Kan kemarin stay di India ya. Gimana tuh di India, mungkin bisa share di India gimana? Di India pasti pas lagi corona, kegiatan gue ya semua orang sama lah ya. Di rumah, beraktivitas di rumah aja, nggak kemana-mana. Terus kalau kondisi di India sendiri ya lumayan tinggi buat COVID-19-nya. Lebih tinggi dari Indonesia, Indo ya? iya. Karena kan udah pasti lah ya, dari jumlah penduduk aja tuh kan juga penduduk India lebih padat. Ya kan, top 5 di dunia terpadat ya. Jadi ya emang bener-bener case-nya tinggi banget gitu. Makanya gue juga kesini gitu. Thank you banget Ci, udah nyempetin waktu. Terus Ya, mengawali karir sebagai ikutan ajang Miss Indonesia ya? ya di 2011. Yes. Jadi sebenarnya tuh awalnya banget memang kan karir gue di 2011, mungkin yang orang tahu gaungnya tuh ya Miss Indonesia, karena itu kan kayak kompetisi inilah. Nggak ada yang nggak tahu lah ya kalau ditanya Miss Indonesia. Iya, padahal tapi sebenarnya tuh kayak jenjang karir gue ya sebelum-sebelumnya udah banyak, kayak mulai dari gue modeling, terus gue juga sempet, kalau tahu majalah Kawanku, iyalah kayak majalah gadis gitu. Gue pernah juga tahun 2008 gue join, terus juga gue masuk top 10 waktu itu. Terus setelahnya ya itulah, memang karena demen di dunia modeling, demen eksis lah ya bisa dibilang. Terus 2011 ya udah gue ikutan Miss Indonesia. Jadi emang udah sebelumnya itu emang udah doyan dan eksis ya, dan aktif di dunia. Ya lumayan lah, modeling, ya, entertain lah ya. Di Bandung lah, masih kayak kawasan Bandung dulu lah gitu. Terus kenapa tiba-tiba memutuskan untuk pengen ikutan nih? Ke Miss Indonesia. Ya. Awalnya sih sebenarnya iseng. Ya kayak lu lah, Wir. Lu ikutan kenapa? Ikutan pageant-pageantan. Terjerumus. Oh, lu terjerumus. Pengen nyobain nyari pengalaman sih. Pengalaman sebenarnya. kan, iya. Dapat teman baru, dapat link juga. Link kan. juga, ya. Nah, gue juga sama tuh 2011 tuh, gue pikir karena ajang Miss Indonesia tuh kan lumayan bergengsi lah. Ya, RCTI, ya. siapa sih yang nggak tahu Miss Indonesia gitu kan, dikirim ke Miss World. Terus gue iseng aja gitu kirim formulir. Terus gue inget banget, gue lagi kuliah, gue inget banget lagi pelajaran komputer, tiba-tiba gue ditelepon kayak, selamat ya, kamu berhasil kayak masuk ke Miss Indonesia, ngewakili Jawa Barat. Itu gue kayak mau teriak, nggak bisa lagi pelajaran. Masuk atau gimana Ya ya? enggak lah, gue pikir kayak aduh susah banget pasti kan, kayak apa persaingannya, dan kan kayak miss-missan gitu kan, ya bukan cuma kecantikan yang dilihat, dari brainnya juga, behaviornya juga, dari semuanya lah, paket komplit banget kan. Makanya ya jujur jiper pasti ada lah, gue pasti deg-degan banget lah pada saat itu. Tapi ya udah 2011 waktu itu gue ngewakilin Jawa Barat, akhirnya gue karantina, terus gue berhasil masuk 10 besar tuh waktu itu gitu. Terus setelah itu di 2013 nya lu ikutan Miss Earth nih. Ya, Miss Earth Indonesia. Menjadi Miss Earth Indonesia di tahun 2013 merupakan pengalaman yang tak terlupakan bagi saya. Sejak saat itu, Aljon Pageants, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan
telah mempercayakan kepada saya untuk memperkenalkan Indonesia dalam aspek pariwisata yang juga ramah lingkungan. Saya juga telah dipercayai oleh Eljon Pageants untuk mewakili Indonesia ke panggung dunia, yaitu Miss Earth 2013, yang dilaksanakan di Manila, Filipina. Berarti masih belum kapok ya kita ya? Sebenarnya tuh kapok sih, ya sebenarnya gue udah sempet kapok tau gak sih Wir? Karena gue pikir kayak, aduh kayaknya udah deh selesai aja gitu. Karena gue juga memang ketika itu masih kuliah dan juga waktu itu gue ada bisnis juga gue ada bisnis IO gitu dan itu udah cukup running well juga. Jadi udah pastilah ya gitu. Udah pastilah semuanya kan dari penghasilan apa segala macem. Tapi waktu itu gue inget banget almarhum Ko Untung, lu juga pasti tahu. Beliau tuh kan memang sama gue sebenarnya udah kenal tuh dari gue zaman SMP tau gak sih? Karena dia sibuk di IO juga yang ngurusin gitu juga ya. Iya, memang terus beliau memang demen aja sih ngurusin anak-anak. Sibuk banget sih dia. Iya, emang demen kan lu juga tahu lah pasti kan. Nah, itu dari SMP tuh gue sebenarnya udah kenal sama beliau, terus sampai ke Gue Jujur yang 2011 Miss Indonesia tuh sebenarnya diurus juga sama dia ngurusin bantuin prepare gitu. Prepare semuanya dari mulai baju, siapin semua deh talentnya mau apa segala macem beliau yang siapin semuanya. Terus di 2013 ya udah deh 2013 sebenarnya gue tuh kayak bergumul sama diri gue juga karena gue ngerasa gue udah selesai nih kayaknya ya miss-missan kayak udah capek gitu kan. Terus tapi dia yang kayak nge-push gue banget, dia bilang itu lo pasti bisa ini sayang banget. Itu pageant pertama yang dipegang Eljon si Miss Earth tuh. Iya, jadi sebelum Miss Earth Indonesia yang dipegang Eljon tuh dipegang sama Yayasan Bumi. Namanya tuh Miss Indonesia Earth. Yes, nah pas sama Eljon jadi Miss Earth Indonesia. Berarti Eljon megangnya 2013 yang tahun itu di tahun gua. Jadi sebenarnya kalau secara official, gua tuh kayak Miss Earth Indonesia pertama di Eljon. Jadi bener-bener gua tuh kayak pionirnya banget lah, yang pertamanya banget di Eljonnya gitu. Miss Earth masuk Indonesia dari tahun berapa yang di yayasan itu? Gue nggak tahu sih tahun berapa, cuman gue ada satu kenal namanya tuh Kanadin Zamira. Dia tuh Miss Indonesia Earth tahun 2009 kalau nggak salah. Berarti udah lama juga ya? Udah cukup lama dan dia juga sempet kayak aktif juga di pageant-pageantan, di dunia lingkungan tuh dia bener-bener aktif. Bahkan dia bener-bener kayak concern banget sama lingkungan. Jadi bukan cuman kayak per pageant-pageantan gitu sih. Nah di situ terus gue juga sempet debat sama bokap gue inget banget. Bokap gue tuh kayak udah ngelarang lah. Bokap gue tuh mikirnya kayak lu mau ngapain lagi sih, dan lu juga gak akan menang, lu di Miss Indonesia aja lu udah gak menang. Iya gitu tau gak sih, kayak gue bener-bener kayak dibikin gitu. Tapi gue tuh orangnya support dari orang tua juga ya sebenarnya. Malah nggak ada awalnya, tapi gue tuh makin ditantang tuh makin gue buktiin tau gak sih Wir? Iya gue makin ngegas dan gue makin buktiin, bener-bener gue buktiin kayak gue bisa loh, enak aja gitu kan. Ya udah akhirnya itu gue inget banget tanggal 16 Oktober 2013 itu pas banget ulang tahunnya almarhum Ko Untung. Ko Untung cuma bilang di harinya tuh kayak cuma bilang kayak ini hari ini gue ulang tahun, lo harus kasih kado yang terbaik buat gue. Dan itu kayak gimana ya, kayak beban juga beban. Gue awalnya beban, tapi gue mikir kayak ya udahlah gue do my best aja. Gue persiapan gue yang maksimal, dan gue juga istilahnya pengen buktiin dong ke orang tua gue. Misalnya gue bisa nih, lu udah kayak karena dari awal dia nggak support, jadi pas ikutan pengen balikin nih kata-katanya. Betul. Dan ya puji Tuhan terbukti gue menang 2013. Setelah itu ya udah kayak lanjut ke Miss Earth dan lain sebagainya gitu sih. Nah dari gue tangkap dari cerita lo tadi sih, lu kayaknya anaknya pedean dari orok ya kayaknya. Enggak juga sih, pede dari orok anjir. Modeling gitu-gitu. Kalau gue kan beda nih, kalau gue introvert. Jadi kayak introvert gue. Oke. Karena ikutan yang gini, justru ingin mengasah diri kayak bisa bersosialisasi. Iya sama orang. Nah, kalau lu terhitung ekstrovert ya sebenarnya dari kecil. Sebenarnya. Pernah drop nggak sih atau gimana gitu? Apalagi pas ikutan kompetisi kayak gitu, pernah minder atau apa gitu? Pasti pernah lah. Ya pasti pernah Jadi pernah Jadi banget. lu yang pedean banget gitu pernah minder juga? Oh ya pasti. Sebenarnya gue nggak yang pede banget sih, cuman emang gue orangnya tuh demen mengasah diri. Terus gue tuh kayak ya demennya tadi lu bilang lah ya, demen eksis lah kalau kita bisa bilang gitu. Emang dari dulu tuh demen gitu. Kalau lu tanya kayak pernah nggak gue minder atau kayak nggak pede, ya pasti pernah. Especially mungkin waktu gue pergi ke Miss Earth ya. Bahkan kadang waktu gue di Miss yang di kompetisi Indonesianya juga gue ada lah gue minder. Bahkan ketika gue kayak karantina waktu yang di nasionalnya aja tuh ngelihat beberapa orang public speakingnya cus aja tuh gue bener-bener minder. Sumpah gue minder banget. Gue ngerasa
pada saat itu gue nggak yang pede banget juga. Maksud gue, lu lihat gue hari ini tuh udah kayak bener-bener gue dibentuk tuh udah, aduh prosesnya udah panjang. Lihat video lu yang dulu gitu kayak masih belum sekarang belum banget Wir. Jadi kayak gue juga dulu bener-bener ngalamin banget yang namanya ngomong depan kamera tuh deg-degan. Karena beda sama modeling ya. Kalau modeling kan cuma jalan runway doang kan. Kalau di pageant kita selain harus jago speak, ngomong, otak harus jalan juga. Makanya itu jadi kayak ya itu dialah, gue bener-bener kayak proses hari ini tuh gue belajar banyak banget gitu kan, belajar dari gue ngomong, dan gue juga ya of course kita harus ngisi otak kita juga, tau gak sih? Karena istilahnya kita jangan jadi kayak tong kosong nyaring bunyinya juga, tau gak sih Wir? Maksudnya lu ngomong bisa, tapi kalau lu ngomong gak ada isi juga ngapain, bener gak sih? Bener. Jadi ya juga cantik-cantik atau ganteng-ganteng juga gak ada isinya ketika ngomong atau gimana banyak banget gitu. Jadi kalau kayak ya mungkin balik lagi lah gitu ya. Kalau tadi lu tanya pernah nggak gue minder, ya di nasional aja gue pernah minder. Terus gue balik ke internasional, bukan balik, maksudnya gue berangkat ke internasional. Itu pun kan kayak lu tau lah, lu kan juga pernah ya ke internasional. 88 ya kalau nggak salah. 88 negara. Kita ketemu orang luar, Latin lah, yang apalagi bodinya gila banget. Dan dari lahir aja udah mancung gila. Dan lu tau gak sih kayak Latinas tuh kalau lu perhatiin banyak kan video-video viral, karena yang anak kecilnya aja tuh yang kayak udah pede banget, jalan aja udah kayak ketoknya edan banget kan. Dan sedangkan kayak gue, istilah kata lah, gue tuh kayak bener-bener kayak, ya jujur waktu itu gue preparation juga singkat banget, tau gak Wir? Makanya kenapa mungkin gue ngerasa kayak gue kayak nggak maksimal. Waktu itu grand final di pertengahan Oktober, kalau nggak salah gue harus berangkat di awal November. Itu tuh kayak cuma persiapan paling 2 minggu. Terus which is lu kan tadi udah gue ceritain juga, gue ada IO yang udah running. Gue kayak betul, gue ngurusin klien plus gue ngurusin preparation internasional. Lu tahu kan seberapa ribet international preparation itu kan. Dari mulai kita harus prepare untuk ngomong, dan ngomong tuh bukan pakai bahasa Indonesia kan, pakai Inggris, yang which is juga jujur public speaking Indonesia sama Inggris tuh beda banget. Lu bisa cas-cicus Indonesia, tapi kalau lu nggak bisa cas-cicus Inggris, even lu mungkin bisa bahasa Inggris, tapi beda banget. Itu tuh kayak dua hal yang beda banget. Itu aja udah benar-benar harus di prepare banget. Belum kayak knowledge lu, kayak gue kan kayak pergi ke Miss Earth ya, tentang lingkungan. Lu harus pelajari isu-isu lingkungan di dunia tuh lagi apa, atau lu angkat isu-isu Indonesia tuh apa. Itu aja kan harus lu pelajari. Belum baju-baju kayak tadi lo bilang, persiapan baju lo harus siapin tiap hari tuh bajunya yang lo mau pakai apa aja. Banyak banget itu, kayak gue excess luggage banyak kok, gue inget banget. Itu aja lo harus siapin. Belum kayak national costume. Itu kan ke Indonesia tuh kan emang aja bisa 2 koper sih. Betul. Dan ya memang kita tuh bener-bener diberkahi dengan kayak kultur yang bagus ya. Jadi budaya kayak yang bisa banyak diangkat gitu kan. Tapi ya which is juga budaya itu tuh pasti kan banyak banget perintilannya kan. Itu aja juga udah banyak banget. Terus belum ya baju-baju fitting designer, terus belum latihan catwalknya aja juga kan lo harus latihan gitu, tau gak sih? Gimana lo pose di depan kamera, gimana lo pose di depan, gimana lo cara pegang mic-nya aja tuh lo juga kan harus tahu gitu loh, bener-bener sedetail itu. Jadi makanya ya itulah kayak preparationnya banyak banget. Ya itu mungkin gue ngerasa gue nggak maksimal di situ ketika itu. Tapi so far pas lagi pas gue di sana, gue ngerasa ya udah gue preparation nggak terlalu maksimal, tapi gue harus memaksimalkan apa yang udah gue prepare. Gitu loh. Jadi ya apa yang gitu ada lah, dimaksimalkan. Betul gitu loh. Terus gimana sih cara menghadapi, kan dari lu cerita tadi dengan prepare-nya aja yang masih kurang matang, ditambah dengan lihat kontestan yang lain yang oke-oke semua, gimana sih cara lu motivasi diri ya selama di sana? Apalagi kan negara orang nih. Yes, I know. Ya itu beda banget sih. Even maksudnya tuh kita tuh bertanding di negara orang. Kan itu dia udah sebenarnya udah kayak gila banget kan, istilahnya kita ada di negara orang nih, di Manila. Philippines. Itu kan kayak gila ya. Even waktu dulu aja tuh gue kalau keluar negeri tuh sama keluarga. Ini tiba-tiba gue diancelengin sendirian, ditaro di negara orang yang baru banget buat gue. Itu gue ketemu orang-orang baru semua. Gila, itu gila banget jujur itu. Tapi ya gue inget banget, gue dulu tuh gue diajarin juga nih, gue inget banget sama Kak Alston. Dia tuh ngajarin gue gini nih,
lo tiap hari nih lo ngaca ke depan, lo lihat muka lo, dia bilang gitu. Terus ya udah lu encourage diri, misalnya kayak lu bilang lah, kayak kasih positive words, tau gak sih? Itu salah satu cara biar lebih pede. Biar lebih pede, betul. Jadi gue kayak tiap hari itu gue ke kaca, gue tuh kayak selalu ngomong kayak, Mita, you're beautiful, you're cantik banget kok, lo tenang aja. Cewek-cewek Latinas itu cantik, tapi lu juga gak kalah cantik. Jadi itu bener-bener kayak apa ya, kayak bikin mantra buat diri gitu loh. Mungkin mereka cantiknya Latinas, gue cantiknya Indonesia. Cantik Indonesia, cantik orang Asia lah gitu. Kayak tiap orang tuh cantik, tapi ya cantiknya tuh khasnya mereka masing-masing lah gitu. Jadi gue tiap hari tuh gue kayak encourage diri, gue ngaca, gue encourage diri, gue kasih hal yang positif ke diri gue sendiri. Bener-bener gue inilah kayak bener-bener kasih mantra ke diri gue. Terus ya itu dia tadi yang gue bilang, kayak gue maksimalkan diri dengan apa yang ada. Kayak gue tiap malam tuh asal lo tahu, gue kayak keritingan rambut. Padahal kan cuma paginya kan yang ini. Iya, padahal sebenarnya paginya, malam. Itu gue bener-bener ngeriting, terus gue jepitin, terus gue tidur tuh bener-bener keadaan yang kayak rambutnya tuh kayak udah di setting-setting kayak gitu, bulat-bulat kayak gitu. Jadi ya itu dia. Jadi gue ngerasa preparationnya ya gue maksimalin dengan apa yang ada, dan gue ngerasa gue juga mampu. Maksudnya nggak kalah dari yang lain deh. Gue nggak kalah dari Latinas. Gue juga ada kelebihannya juga kok. Jadi itu yang sebenarnya ngebikin gue kayak jadi lebih percaya diri sih. Mungkin itu pesan, bisa kita ambil pesan dari Cinita nih. Ya. Kalian harus pede sama diri sendiri dan harus motivasi diri sendiri, dan jangan minder atau drop, apalagi tadi dengan cara kita berkaca tiap hari. Betul. Motivasi diri sendiri. Itu nggak ngefek sih. Kebanyakan orang kan lihat ngaca aja dia malu kan lihat diri sendiri. Ya. Betul. Dengan kita bisa ngaca, kita bisa lebih pede dan lebih percaya diri, apalagi kemarin pas kontes internasional kan lawannya pasti gila. Iyalah kayak perut aja istilah kata ya. Gua sih lagi dulu ya kurus aja, tau gak sih? Sedangkan Latinas kan yang kayak tone bodinya yang kayak ya ampun shapy banget. Iya. Ya lu jujur ngeliat gaun udah keren banget. Iya kayak keren banget tapi sumpah. Cuman kan maksud gua bisa dibayangin gak sih sama lu kayak istilahnya lu pasti jiper, padahal lu ngerasa sebenarnya lu juga bagus kok badannya, tapi ngelihat ada yang lebih bagus tuh lu pasti akan jauh jiper banget. Tapi itu gue pikir kalau lu terus kayak ngerasa insecure, lu ngerasa kayak gue nggak maksimal atau gue nggak secantik dia, hilang. Makanya jadi malah yang tadinya sebenarnya lu udah maksimal, lu ada capable nih untuk kompetisi ini, malah yang ada orang lu gelap, jadi kayak udah minder dulu, lu juga jadi nggak berani gitu, kayak gitu sih. Terus lu udah married ya sih ya? Iya, udah. Ya, ada kesempatan buat kalian guys. Marriednya kapan sih baru ini ya? 2016. 2016 berarti udah 4 tahun. 4 tahunan lebih ya. Apa sih rahasianya, Ci, biar tetap seksi dan kayak anak SMA gitu? Anak SMA galah. Gue gak kayak anak SMA banget, cuman memang gue sempet gendut loh, gue sempet gendut 3 tahun abis nikah lah kurang lebih. Jadi kalau gue nih jaga diri dan jaga badannya tuh dengan jaga suka nggak suka statement gue, emang laki-laki tuh matanya pasti akan kemana-mana. Either kadang tuh malah even kitanya udah jaga badan cantik aja tuh laki mah tetep aja matanya kemana-mana, bener gak sih? Ya pasangan itu juga bisa mempengaruhi kalian juga nih. Betul. Even gue atau mungkin siapapun deh, mungkin yang super cantik di dunia pun pasti ada insecure-nya, udah pasti. Sayang badan gue udah gue turunin, udah gue shape, udah gue istilahnya gue jaga lah. Kita bikin si suami ini tuh nyaman sama kita. Kita bikin dia bener-bener pulang ke rumah itu, ya ini rumah gue.